dan salam bahagia buat kita semua. Perkenalkan, saya Sarifah Alwiyah Nurfitria SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu guru rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video ketika saya melakukan aksi nyata berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, respon rekan sejawat saya sangat luar biasa dan mereka begitu antusias mengikuti sesi berbagi ini. Selamat menyaksikan dan salam bahagia buat Bapak Ibu guru hebat semua dimanapun berada. Selamat siang, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti diseminasi praktik baik yang saya lakukan pada hari ini, di mana diseminasi yang saya lakukan adalah tentang budaya positif di sekolah. Jadi diseminasi praktik baik ini dilakukan dalam rangka pemenuhan tugas CGP saya. Adapun tujuan dari diseminasinya ada 3. Yang pertama, mengenalkan tentang konsep dari disiplin positif, teori kontrol, dan juga motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini nanti kita bahas motivasi perilaku murid. Yang kedua, tentang memahami konsep apa itu hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan yang ketiga, konsep restitusi. Tujuan diseminasi yang ketiga adalah berbagi pengalaman implementasi disiplin positif yang sebagian kecil sudah saya lakukan di kelas 10. Kita mulai dari yang pertama, apa itu disiplin positif? Di sini dikatakan bahwa menurut pakar, disiplin positif itu adalah seseorang yang memiliki disiplin diri di mana mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasari tindakannya itu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri untuk menghargai kemampuan dirinya. Jadi bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Apa sih contoh-contoh nilai kebajikan universal? Di dalam lingkup pendidikan kita mengenal istilah profil pelajar Pancasila dengan 6 karakter, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. 6 karakter profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang seyogianya dimiliki oleh murid kita di abad 21 ini. Jadi tugas kita bersama, tugas kita semua sebagai salah satu bagian dari pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa murid-murid kita memiliki profil pelajar Pancasila ini dalam kehidupannya. Kemudian motivasi yang mendasari perilaku manusia atau perilaku murid itu pada hakikatnya ada 3. Yang pertama, seseorang itu melakukan perbuatan baik itu karena tidak ingin ditegur, menghindari ketidaknyamanan, dan menghindari hukuman. Dalam hal ini kita berbicara tentang peraturan yang ada di sekolah. Apa sih yang memotivasi siswa atau murid itu dalam menaati peraturan? Menurut teori itu ada 3. Yang pertama, karena tidak ingin ditegur, tidak ingin dihukum, dan untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, ingin dilihat dan dipuji. Dalam hal ini baik itu oleh guru, kepala sekolah maupun sesama temannya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pada konsep yang kedua inilah sebenarnya pada kurikulum 13 sudah ditiadakan lagi yang namanya ranking kelas 1, 2, 3 itu. Kenapa? Karena motivasi siswa ketika berusaha untuk mendapatkan ranking itu bukan motivasi dari dirinya sendiri, tapi ingin dipuji dan mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Ketika dia tidak lagi dipuji atau tidak lagi mendapatkan imbalan, maka dia tidak akan lagi melakukan hal dalam tanda kutip yang terbaik di dalam hidupnya, karena motivasinya masih motivasi ekstrinsik seperti itu. Nah, pada pembelajaran di kurikulum Merdeka yang diharapkan dari adanya disiplin positif itu adalah untuk mencapai motivasi yang ketiga ini, yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat
menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri dan sebagai teladan bagi orang lain. Jadi dia melakukan perbuatan baik dalam hal ini menaati peraturan itu karena memang keinginan dirinya sendiri untuk menjadi seseorang yang akan belajar sepanjang hayat, menghargai nilai-nilai diri kebajikan dalam dirinya sendiri, dan juga menjadi teladan bagi temannya. Dipuji ataupun tidak, diberi penghargaan ataupun tidak, dia tetap akan melakukannya karena motivasinya tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Oke. Posisi kontrol. Menurut Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru. Dalam hal ini kita berbicara pada konteks guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Saya ambil contoh dulu yang penghukum. Seorang yang penghukum itu biasanya akan berkata tidak jauh seperti ini. Awas lo ya, kalau kamu tidak mematuhi peraturan, saya akan selalu mengamati kamu. Di situ, ketika guru selalu menekankan pada kata awas, hati-hati lo ya, di situ dia sebenarnya mengambil kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Seseorang yang mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, umumnya akan bertutur kata lembut. Tapi dengan tutur kata lembut itu, dia ingin menghadirkan rasa tidak nyaman terhadap murid. Contoh, padahal kan ibu sudah kasih tahu kamu, tapi kenapa masih kamu lakukan? Kamu loh membuat ibu kecewa. Ibu kecewa berat dengan kamu. Padahal kamu itu sudah ibu banggakan. Nah, dengan berkata tutur kata yang halus, tapi ada kalimat kamu membuat ibu kecewa. Kamu itu sebenarnya tidak menghargai perjuangan orang tuamu. Mengingatkan anak pada orang tuanya, kemudian mengingatkan anak juga bahwa dia itu tidak menghargai orang tuanya, itu dengan maksud untuk menimbulkan rasa bersalah pada diri anak, merasa anak sebagai pribadi yang gagal. Seperti itu. Di situ posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman, umumnya guru memiliki hubungan yang baik dengan siswa. Posisi sebagai teman, ini ada sisi negatif dan positifnya. Ketika kita dekat dengan siswa, sisi positifnya adalah siswa menjadi terbuka dengan kita. Ketika kita ambil posisi sebagai teman, positifnya siswa menjadi terbuka dengan kita mengenal lebih jauh karakter siswa. Sisi negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman adalah rasa menghargai siswa terhadap guru itu kurang, karena dia merasa oh sama-sama teman. Ya. Jadi minusnya dari posisi kontrol guru dan siswa sebagai teman adalah itu, siswa menjadi kurang menghargai terhadap gurunya. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Posisi pemantau, guru umumnya selalu mengontrol siswa, tidak mentolerir kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Guru selalu berusaha membuat siswa, kalau dia wali kelas, membuat kelasnya terlihat perfect. Seperti itu. Dia akan selalu mengontrol setiap perilaku siswa di kelasnya, tanpa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berkreativitas, atau bahkan mengeluarkan ide pendapatnya. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Yang diharapkan pada kurikulum Merdeka adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini guru paket komplit. Ada kalanya guru akan posisi sebagai teman, ada kalanya guru bisa menempatkan dirinya sebagai pemantau. Tapi tidak menghukum atau membuat rasa bersalah. Sebenarnya posisi kontrol ini juga kita sadari atau tidak sering kita lakukan pada anak kita sendiri di rumah, baik itu sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah dan juga teman. Oke, kebutuhan dasar manusia.
manusia. Supaya kita bisa menempatkan posisi kita sebagai manajer tadi, posisi kontrol manajer tadi, dikatakan bahwa guru itu harus memahami terlebih dahulu apa sih kebutuhan dasar murid itu. Dikatakan ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu mencakup di dalamnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan pakaian, makanan, kebutuhan biologis itu termasuk di dalamnya, dan kebutuhan akan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Murid akan mampu belajar dan berprestasi ketika dia di sekolah itu diberikan atau dipenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu belajar dengan nyaman dan juga aman. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Tentu semua murid dan juga kita membutuhkan hal ini, kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan sosial. Murid yang cenderung dikucilkan oleh komunitasnya, itu sebenarnya kebutuhan dasarnya akan rasa diterima dan disayang itu tidak terpenuhi, sehingga dia secara kognitif itu akan sulit untuk berkembang. Yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan dasar untuk pengakuan atas kemampuan ini adalah posisi atau kebutuhan dasar siswa untuk berprestasi. Jadi seseorang yang merasa kebutuhan dasarnya adalah kemampuan pengakuan atas kemampuannya, dia cenderung untuk berlomba-lomba unggul daripada orang lain, dan dia mengharapkan prestasinya itu untuk dihargai, diapresiasi. Kemudian keempat, kebutuhan akan kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Tentu pada posisi kebutuhan dasar akan kesenangan ini, siswa ingin kondisi belajar yang kondusif, di mana mereka bisa mengekspresikan dirinya sehingga suasana pembelajaran itu hidup. Kemudian mengenal konsep hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir istilah asing restitusi. Hukuman, kita semua tahu apa itu hukuman. Bisa dikatakan hukuman itu kenapa harus ditinggalkan atau tidak dilakukan lagi di satuan pendidikan? Karena dikatakan efek daripada hukuman itu yang pertama, sesuatu yang menyakitkan itu pasti terjadi terhadap korban, dalam hal ini murid. Kemudian dalam jangka panjang itu murid merasa tidak nyaman karena merasa trauma atas hukuman yang diberikan. Yang ketiga, karena dia hukuman maka bersifat paksaan, harus dilakukan. Yang kelima, yang keempat, murid berusaha menyembunyikan kesalahan. Ketika peraturan, murid tahu dia melanggar peraturan, dan dalam mindset murid bahwa ketika dia melanggar peraturan dia pasti akan dihukum, maka murid tersebut akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya agar dia terbebas dari hukuman. Karena konsep murid yang namanya hukuman itu pasti suatu hal yang menyakitkan, dan pada waktu tertentu akan menimbulkan efek dia malu, rendah diri, marah, bahkan yang terparah adalah menimbulkan rasa dendam terhadap si pemberi hukuman. Yang keenam, membuat murid membenci yang namanya peraturan. Ini efek negatif daripada hukuman. Selanjutnya, konsekuensi atau sanksi. Sebenarnya sebagian besar sekolah itu yang kita terapkan, termasuk sekolah kita selama ini, adalah pasti pada konsekuensi atau sanksi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi atau sanksi itu hanya terletak pada kesepakatan. Kalau hukuman itu diberikan tanpa adanya kesepakatan. Sebaliknya kalau konsekuensi itu diberikan, tapi yang diberi sanksi itu sudah tahu. Kamu peraturannya misalnya harus menggunakan sepatu hitam. Kalau kalian melanggar, maka apa konsekuensinya? Misalnya
bawah paping, misalnya 1 atau 3 bawah paping ketika tidak menggunakan sepatu hitam. Murid dalam hal ini sudah mengetahui di awal bahwa ketika dia melanggar peraturan itu dia harus membawa paping, maka itu disebut konsekuensi atau sanksi. Namun konsekuensi atau sanksi itu pun memberikan efek negatif pada murid. Dikatakan murid merasa tidak nyaman untuk jangka waktu pendek karena dia merasa seperti misalnya di bawah paping, mungkin dia merasa diperas seperti itu. Kesalahannya tidak sebanding dengan konsekuensi atau sanksi yang diberikan. Seperti itu, terlambat disuruh membawa paping. Jadi ada rasa ketidaknyamanan di dalam diri murid, tapi dalam jangka waktu pendek, karena dia tidak bersifat hukuman fisik. Kemudian penguatan hanya bertahan sementara. Maksudnya adalah ketika murid diberikan sanksi misalnya membawa paping 3 itu, ketika dia terlambat bawa paping 3 sanksinya, mungkin dalam tempo 1-2 bulan atau 1 semester dia akan ingat, oh kalau terlambat bawa paping. Tapi itu tidak akan menjadi jaminan bahwa murid tersebut tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Maka disebut konsekuensi atau sanksi itu penguatannya hanya bersifat sementara. Kemudian yang keempat, memerlukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan dari guru. Jadi ketika konsekuensi atau sanksi itu diberikan, maka otomatis di sekolah itu harus ada seseorang atau guru yang memantau siapa siswa yang melanggar peraturan, kemudian bersiap untuk memberikan sanksi atau konsekuensi. Kita tidak berbicara tentang guru yang lalai akan tugasnya untuk memberikan sanksi atau konsekuensi ya. Kita hanya fokus pada idealnya seperti itu. Kemudian yang kelima, memungkinkan murid merasa was-was dan takut kalau melanggar peraturan kemudian diberikan sanksi. Yang keenam, membuat murid menaati peraturan. Ya betul, adanya sanksi konsekuensi memang membuat murid akan menaati peraturan, tapi dia menaati itu karena takut diberikan sanksi, bukan karena dia menyadari, oh pakai sepatu hitam itu bagus, oh pakai dasi, pakai topi, pakai baju sekolah itu rapi. Bukan karena dia menyadari nilai-nilai kerapian, kedisiplinan dalam dirinya, bukan. Tapi karena dia hanya takut menerima sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya konsep restitusi. Ini yang ingin diperkenalkan oleh pemerintah, dalam hal ini pakar pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Restitusi adalah proses kolaboratif. Artinya restitusi ini dilakukan oleh semua pihak, baik itu sesama guru dan siswa, dan juga para pemangku kepentingan, komite, unsur masyarakat, tokoh agama, seperti itu, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir sendiri tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan. Jadi mereka bisa menemukan jati dirinya sendiri dan bagaimana mereka seharusnya memperlakukan orang lain. Oke, kelebihan restitusi dari dua hal tadi, hukuman dan sanksi. Yang pertama dikatakan menguatkan murid dalam jangka panjang. Kenapa? Karena nanti pada prosesnya restitusi itu kita, posisi kontrol manajer, bagaimana memperlakukan murid itu dengan cara memanusiakannya. Seperti itu nanti kita prosesnya. Kemudian yang kedua, masalah terpecahkan. Yang ketiga, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Yang keempat, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian yang kelima, karena tadi murid itu dituntut untuk berusaha mencari solusi atas permasalahannya sendiri, maka diharapkan dia akan semangat untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perilakunya. Dan yang keenam, mendorong terbentuknya disiplin positif. Di awal tadi dikatakan bahwa disiplin positif itu adalah seseorang yang berperilaku baik itu atas dasar nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya dan motivasi intrinsik. Dalam restitusi ini ada yang namanya istilah segitiga restitusi. Sisi
validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu bisa kita ungkapkan sebagai guru misalnya dalam kalimat, kamu tentunya punya alasan. Misalnya seperti ini kasusnya, siswa datang ke sekolah itu memakai sepatu warna-warni, padahal hari itu peraturannya harus sepatu hitam. Ketika siswa dianggap melanggar peraturan, maka kalau kita mempraktikkan segitiga restitusi, yang kita lakukan bukan lantas menyuruh siswa melepas sepatu, kemudian dia berjalan ke kelas tanpa sepatu selama sepanjang jam pelajaran. Kenapa? Itu sifatnya hukuman. Kita tidak tahu, siapa tahu siswa itu nanti terinjak paku, terinjak beling, atau terluka kakinya akibat dari hukuman yang kita berikan. Ketika kita mempraktikkan segitiga restitusi pada kasus itu, yang pertama kita memvalidasi tindakan yang salah. Maka kita akan tanyakan, kamu tentu punya alasan, kenapa kamu pakai sepatu warna-warni ini? Kita dengarkan alasannya. Tidak apa-apa berbuat salah. Ibu pun dulu pernah melanggar peraturan di sekolah. Buat mereka merasa nyaman untuk mengungkapkan alasannya mengapa mereka melanggar peraturan saat itu. Kemudian yang kedua misalnya, adakah cara yang lebih efektif? Misalnya dia memberikan alasan dia terlambat, dia salah memakai sepatu karena buru-buru, bangunnya kesiangan. Maka kita akan katakan menstabilkan identitas, sebelum menstabilkan identitas, kita akan bicara setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun dulu seperti itu, waktu sekolah pernah melanggar peraturan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sekarang di keyakinan, kira-kira menurutmu, tadi kamu katakan alasannya karena kamu bangun kesiangan. Menurutmu, supaya kamu gak bangun kesiangan seperti apa? Silahkan dia diajak untuk mencari sendiri solusinya. Si murid ini, mungkin dia akan bilang, oh saya tidurnya lebih awal bu, atau saya siapkan malam-malam hari sudah saya siapkan sepatu, atribut, pakaian seperti dipakai besok hari sehingga tidak terburu-buru seperti itu. Kemudian keyakinan kelas atau peraturan sekolah apa sih yang kita yakini? Kamu tahu kan peraturan sekolah ini? Tahu bu. Hari Sabtu pakai apa? Hitam. Nah ya. Dan kamu yakin nggak? Bagus nggak menurutmu di sekolah ini peraturannya hari Senin sampai Kamis ini harus pakai sepatu hitam? Menurut kamu peraturan itu baik tidak? Baik bu. Nah kalau baik, bersedia nggak kamu kita sama-sama menaatinya? Tanyakan pendapat siswa seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menurutmu kalau kamu mematuhi peraturan sekolah ini, kira-kira kamu nanti akan menjadi orang seperti apa? Ajak siswa untuk berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya tanpa memberikan dia hukuman fisik, apalagi kalau hukuman itu sampai melekat pada berpengaruh pada mentalnya. Berpengaruh pada mental itu dimaksudkan menimbulkan rasa malu, marah, bahkan mungkin dendam dari siswa murid tersebut kepada si pemberi hukuman. Itu segitiga restitusi. Ya. Ini adalah contoh beberapa kesepakatan kelas yang sudah saya dan murid buat di kelas 10. Mungkin Bapak Ibu ada melihat di kelas ini, kelas 10 ini 1. Kesepakatan kelasnya ini dibuat bersama. Tidak saya tentukan, tapi kami buat bersama. Kesepakatan kelas ini lahir dari sebuah peristiwa di kelas saya pertama kali masuk, yaitu siswa itu diminta membuat kalimat dalam bahasa Inggris seperti itu menggunakan simple past tense. Namun ada satu siswa yang menulis kalimat dia seperti ini. Last night I watched hentai movie, dia bilang. Ya mungkin kita semua tahu ya apa itu film hentai. Dan saya kemudian kalimat keduanya dia sebut nama
diartikan JAV, Japanese Adult Studio. Nah, ketika saya sampai koreksi punya dia, itu saya hentikan semua koreksian tugas siswa itu. Kemudian saya sampaikan ke kelas mereka bahwa saya tidak akan melanjutkan koreksian tugas ini. Kenapa? Karena ini ada yang tidak benar. Kalimat bernuansa negatif yang kamu tuliskan ingin mencerminkan kebiasaanmu. Saya tidak menyebutkan, saya tidak menyebutkan inisialnya pun, bahkan tidak saya sebutkan. Hanya sebutkan seseorang di antara kalian. Makanya kalau begitu kita buat sebagai guru, saya merasa tidak dihargai ketika mengoreksi tugas kalian seperti ini. Karena saya memberikan kalimat bernuansa sausnya negatif seperti itu. Ya. Maka dari itu kami membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, guru dan siswa harus saling menghargai dan menghormati. Saling, jadi tidak hanya siswa yang menghargai dan menghormati guru, tapi juga sebaliknya, guru menghargai dan menghormati hak-hak siswa. Yang kedua, guru dan siswa harus memiliki sikap sopan santun. Yang ketiga, guru dan siswa harus memiliki kesadaran dan kontrol diri. Dan saya maksudkan ke mereka, kontrol diri itu tidak hanya dari segi fisik, tapi juga verbal. Artinya, guru tidak mungkin sekarang ini seenaknya melempang atau menempeleng siswa. Maka mencubit pun bahkan tidak diperkenankan sekarang ini. Dan kemudian siswa juga seperti itu. Tidak boleh lagi siswa itu mengatakan ke gurunya, saya bilang tidak boleh mengatakan apa? Togam, bogam, itu termasuk pada dia tidak mampuan kalian dalam mengontrol diri. Walaupun menurut kalian itu adalah bahasa yang biasa dalam bahasa daerahmu, saya katakan, tapi kita semua menyadari bahwa saus dari kalimat kata itu adalah bersuara negatif seperti itu. Jadi sama-sama kita mengontrol diri. Saya katakan ke siswa, sehingga suasana kelas ini tadi seperti tujuan awal daripada kurikulum mereka, pembelajaran mereka itu adalah menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman bagi semua warga kelas. Ini keyakinan kelas di 10-2, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan disiplin, saling aktif dan saling percaya. Oke. Ini adalah proses implementasi dari restitusi saya di kelas 10-2. Saya ceritakan sedikit. Restitusi ini saya lakukan dalam waktu, bukan kebetulan ya. Kemarin itu Bu Sumi itu kan merajut adalah di kelas 10-2, jadi saya ambil permasalahan tersebut untuk merestitusi, melakukan praktik restitusi terhadap siswa. Hal pertama yang saya tanyakan adalah apa sih sebenarnya terjadi? Ini sebenarnya ada suaranya. Saya ceritakan saja. Hal pertama yang saya tanyakan ke siswa adalah apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga Bu Sumi kecewa dengan kelas kalian. Kemudian mereka ceritakan bahwa mereka itu diberi tugas dan tugas itu harus dikumpulkan menjelang pulang sekolah. Tapi karena Bu Ribut langsung masuk kelas saat itu, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengerjakannya. Nah, ada 1-2 orang yang selesai, kata mereka, di hari Rabu. Tapi mereka tidak berani mengumpulkan karena takut tidak diterima. Nah, karena hanya segelintir yang selesai dan tidak mau menyerahkan karena takut tidak diterima, jadi mereka berkesimpulan untuk mengumpulkannya itu hari Kamis saja saat ada jam matematika di kelas itu. Kemudian saya tanyakan, apakah ketika kalian sepakat satu kelas, itu kesepakatan satu kelas,
tidak masuk seperti itu. Nah, saya tanyakan ke mereka. Saya katakan di sini saya tidak ingin mencari siapa yang salah. Saya di sini ingin berusaha untuk bersama-sama kita diskusi. Menurut kalian sebaiknya seperti apa solusi dari permasalahan ini? Apakah kalian tahu kesalahan kalian? Dan mereka katakan mereka tahu apa kesalahanmu, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu kesalahannya. Yang kedua, mereka katakan mereka tidak menjelaskan ke gurunya alasan kenapa mereka terlambat mengumpulkan. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, menurut kalian sadar tidak apa yang membuat guru tersebut kecewa? Keyakinan kelas kita yang mana? Kan keyakinan kelas ini sudah saya buat di awal Januari. Ya wajar. Keyakinan kelas yang mana sih yang kalian langgar sehingga membuat guru kecewa? Dan mereka bisa menjawab bahwa Bu Sumi merasa tidak dihargai dan tidak dihormati sebagai guru matematika karena tugasnya tidak dikumpulkan tepat. Dan mereka tahu itu. Bila saya tanyakan ke mereka, menurut kalian solusinya seperti apa? Mereka katakan mendatangi dengan baik-baik dan sopan untuk meminta maaf. Kemudian yang kedua, mereka katakan mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan dan berjanji tidak akan mengulangi. Oke, saya katakan itu solusi untuk yang sekarang. Yang sekarang sudah terjadi. Bagaimana memutus jikalau hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari dengan guru apapun, mata pelajaran apapun? Mereka katakan bahwa dengan melaksanakan keyakinan kelas, yaitu menghargai dan menghormati, aktif dalam hal ini semuanya mengumpulkan tugas guru. Karena apakah saya tanyakan ke mereka, apakah kalian yakin menurut kalian kalau kalian menghargai dan menghormati guru serta aktif dalam tugas guru itu, guru tidak akan marah, tidak akan kejadian? Mereka akan yakin. Pastilah guru yang tidak akan marah, tidak akan merajuk dengan kelas kami kalau kami menghargai. Nah, baru kita tahu sebenarnya. Tahu mau ya mereka. Nah, kalau begitu, apakah kita berkomitmen untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas ini? Dan mereka katakan siap. Memang ketika kita melakukan restitusi itu tidak akan sekali kita lakukan itu langsung berhasil, tidak. Pasti siswa itu ada saja yang akan melakukan kesalahan lagi, mengulangi kesalahan walaupun dalam hal yang berbeda. Tapi guru jangan bosan-bosan untuk merestitusi ulang. Kemudian responnya. Ketika saya selesai melakukan restitusi, saya tanyakan pendapat siswa. Respon kalian, tanggapan kalian ketika melakukan restitusi seperti apa? Diajak diskusi tadi loh, seperti apa? Mereka katakan mereka merasa lega. Yang pertama lega, yang kedua merasa senang, dan yang ketiga mereka merasa dihargai. So, disitulah yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal ini filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia. Jadi siswa dalam hal ini murid itu bukanlah tabula rasa. Mereka itu punya sebenarnya punya kemampuan, punya pengetahuan dasar dan punya kemauan dasar dalam dirinya sendiri. Pada kesempatan ini, saya juga bersama-sama dengan siswa mengingatkan kembali apa sih kesempatan keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan terus mengajak mereka berkomitmen untuk bersama-sama melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Oke, refleksi saya yang terakhir sebagai CDP. Yang pertama yang saya rasakan adalah ketika sampai pada modul restitusi dan membuat keyakinan kelas, saya juga sebenarnya dalam diri sendiri itu merasa ragu. Apakah mampu
untuk menerapkan, mengimplementasikan hal ini di sekolah kita dengan kondisi siswa kita yang seperti ini. Awalnya pun saya merasa ragu, tapi seiring berjalannya waktu dan munculnya permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, itu ternyata ketika direstitusi itu bisa seperti itu. Dan respon siswa juga luar biasa. Ada satu siswa yang saya restitusi karena ulangannya itu nyontek seperti itu, saya restitusi. Kemudian saya restitusi, saya beberapa waktu saya tanyakan bagaimana perasaanmu ketika saya tidak menghukummu tapi mengajakmu berkomitmen untuk kembali kepada keyakinan kelas. Dan jawabannya adalah saya merasa senang dan tidak merasa malu karena saya tidak merestitusinya di depan teman-temannya. Dan yang terakhir dia merasa tidak ada dendam. Oh, saya bilang, berarti kalian itu bisa dendam lah kalau dulu. Bisa dong, jadinya. Sangka dengan itu bisa dong. Seperti itu. Ada satu siswa yang saya restitusi. Kemudian yang pertama, yang saya merasa ragu, tapi pada akhirnya setelah dilaksanakan, oh ternyata bisa seperti itu. Dan respon siswa juga luar biasa. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas yang walaupun terlihat teoritis pada dasarnya, tapi ketika kita praktikkan itu dan tanyakan kepada siswa, apakah kalian merasakan manfaatnya ketika kita membuat keyakinan kelas? Dan mereka menurut sebagian besar rata-rata menjawab iya. Kenapa harus ditempelkan? Sejak kita masuk kelas, pertama yang kalian katakan, oh saya hari ini harus menghargai dan menghormati teman yang pasti yang pertama kali kalian temukan di dalam kelas ini. Sejak saat pagi hari kalian datang mencoba itu bukan guru di dalam kelas tapi temanmu. Hargai, hormati temanmu. Kemudian yang kedua berperilaku. Karena ada kelas beda-beda keyakinan kelasnya dibuat. Ada yang berperilaku disiplin. Saya katakan ketika itu misalnya waktumu untuk tiket kelas dan kamu melihat keyakinan kelas bahwa guru dan siswa harus saling disiplin, aktif dan bertanggung jawab. Ketika tanggung jawab untuk melaksanakan tiket kelas, maka kamu harus melakukannya. Seperti itu. Dan perasaan saya ketika melaksanakan restitusi ini juga merasa senang seperti itu dan merasa antusias dan yakin bahwa ke depan kita pelan-pelan akan meninggalkan konsep hukuman di sekolah ini. Sekian refleksi dari saya dan juga paparan pada diseminasi kali ini. Selanjutnya saya silakan kepada rekan-rekan kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan. Atau ada yang mau disanggah? Silakan. Nah, aku tanya, dulu, tapi kan tidak boleh kita menghukum nih. Kita ketika kalau menanggapan restitusi tadi menurut pendapat saya itu seperti kayak sharing gitu kan ya. Nah, gimana caranya nih walaupun sudah kita lakukan restitusi tadi kita melakukan kesalahan Berulang lagi. Bagaimanakah cara membuat siswa ini jerak tanpa melakukan hukuman, Membuat dia jerah tanpa hukuman. Oke, restitusi ini katakan secara teoritis, restitusi ini bisa dilakukan berulang. Pada siswa dalam tanda kutip bandel. Ketika kita lakukan restitusi pertama, mungkin dia secara temporary sementara waktu akan berubah ke arah lebih baik. Di waktu yang lain dia melakukan kesalahan lagi, walaupun dalam kesalahan yang berbeda, anggapan yang berbeda, maka kita bisa melakukan restitusi kembali. Seperti itu. Jadi tidak ada suatu konsep yang benar-benar sekali dilakukan itu pasti langsung berhasil terhadap perubahan perilaku individu, tidak mungkin. Karena kita didik, kita ajarnya adalah manusia. Seperti itu dikatakan. Jadi tidak mungkin langsung berhasil. Silakan lakukan restitusi itu secara berulang sesuai kebutuhan. Saya kira ini restitusi ini kan semacam kesepakatan kan kata ibu tadi. Nah, yang mana kan kesepakatan itu sesuatu yang tidak bisa diulang lagi. Maksudnya ketika kita membuat kesepakatan, apabila kita melanggar itu ada kesepakatan.
tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Nah, apakah restitusi ini sama dengan kesepakatan tadi kata saya? Tidak. Dalam restitusi tidak ada sama sekali kata kalau ada pelanggar lagi maka kamu akan tidak ada. Makanya kemarin saya tidak setuju di kelas saya dibuat saya tidak tahu ternyata restitusi itu maknanya saya kira itu perjanjian yang tidak akan boleh dilanggar lagi. Jika dilanggar lagi maka akan ada sanksi apa? Tidak. Itu. Dalam Makanya restitusi saya tidak setuju kemarin di kelas saya adanya tersebut. ya. Dalam di kelas ibu juga saya mengatakan ada menyampaikan bu kata wali kelasnya tidak usah karena jangankan dibuat seperti itu mereka wali kelasnya tidak percaya kami akan tidak melanggar lagi. Saya katakan ke mereka kalau wali kelas kalian sendiri saja tidak percaya dengan kalian, terus siapa yang akan percaya dengan kalian? Apakah orang yang akan percaya? Kalau ibu kalian sendiri saja di kelas tidak percaya dengan kalian, terus kalian mau seperti apa? Siapa yang akan percaya kepada kalian? Dia mereka. Iya ya bu ya benar. Nah sekarang mari kita bersama-sama kalian meraih rasa percaya dari wali kelas maupun dari bapak ibu semua. Bagaimana? Saya balikkan kepada mereka, silakan mereka mencari solusinya sendiri. Tapi seperti yang disampaikan dalam restitusi itu tidak ada kalimat dan sekarang kalau kamu mengulanginya lagi nanti kamu akan tidak ada. Ya, kalau kesepakatan saya mengulangi. Ya, kalau kesepakatan itu jatuhnya ke konsekuensi atau sanksi. Nah, kalau restitusi tidak. Keyakinan apa sih yang kita yakini? Bahwa guru dan siswa saling menaati peraturan. Kamu yakin nggak kalau kita menaati peraturan itu sekolah ini atau kelas ini akan baik? Yakin bu. Nah, kalau yakin, ayo sama-sama kita lakukan. Seperti itu saja. Ternyata dia lakukan lagi berarti dia kurang yakin. Nah, Dia pintar lagi. Iya, kita restitusi lagi. Disitulah sebenarnya makna dari filosofi tadi memanusiakan manusia. Berarti Ya, ketika siswa kita melakukan seperti itu ibu, maka kebutuhan dasarnya akan kasih sayang dan rasa dihargai tadi terpenuhi. Seseorang yang merasa disayangi dalam dirinya, maka dia tidak ingin rasa sayang orang itu terhadap dia hilang, kan? Kepercayaan orang itu terhadap dia hilang, maka dia akan muncul dalam unsur dalam dirinya, motivasinya untuk bagaimana dia berupaya menjaga rasa percaya, rasa sayang, rasa dihargai orang. Dan pertanyaan, bagaimana untuk kita yang seorang guru kan ibaratnya kita ini melihat kesalahan lagi yang ini dan orang yang ini lagi itu. Bagaimana dengan kita yang seorang guru kan tadi untuk siswa dan kita gurunya? Kita gurunya, Ya, bosan dengan sesuatu. iya bu. Untuk otomatis kan kita tahu kan murid kita seperti apa. Orang itu lagi yang buat orang ini lagi yang bolos ini lagi. Bagaimana Ya. pembela teknik? Secara teoritis dia jatuh kepada teori pedagogik, kompetensi pedagogik. Ketika ibu merasa bosan, kenapa sih saya melakukan kesalahan ini ada restitusi ya kan berulang-ulang. Betul. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal atau mencari tahu sebab kenapa dia berbuat seperti itu? Sudahkah kita cari tahu seluruh sampai ke keluarganya, sampai ke kehidupan pribadi, sosial, ekonominya, kenapa dia sampai berbuat seperti itu? Apakah anak ini kebutuhan dasar akan kasih sayang dari keluarga kurang? Apakah kebutuhan dasarnya akan hidup nyaman, aman kurang? Apakah kebutuhan dasarnya akan kebebasan kurang? Karena anak yang di rumah juga terlalu dikekang, tidak diberikan rasa bebas oleh orang tuanya, dia justru di luar akan berontak. Jadi ketika kita merasa, kenapa siswa ini terus, maka dikatakan pada dalam teori kompetensi pedagogik, guru harus mencari tahu akar permasalahannya kenapa. Sebelum kita bilang kita bosan dan jenuh. Ketika kita menemukan akar permasalahannya, di situ mungkin akan muncul rasa simpati kita, akan muncul rasa empati kita, dan justru kita merasa, oh anak ini perlu dibantu, oh wajar anak ini seperti ini. Berarti kita melakukan pendekatan individu terhadap Yang melakukan restitusi yang berulang-ulang itu apakah guru yang bersangkutan atau BK atau siapa? Jangan. Karena kita ibaratnya waktu kita pun kita punya jam mengajar, gitu. Kita punya tugas tanggung jawab untuk mengajar. Apakah hanya untuk mengorek ini yang berulang-ulang terus gitu? Iya sih.
di kelas semua pihak yang punya kepentingan, punya wewenang untuk melaksanakan restitusi tadi. Silakan bisa dijalankan kuenya. Mungkin ya bisa didekatkan nanti bagas kita ada semua ya pendengaran. mungkin komite kita sudah berulang-ulang serahkan ke BP gitu ya, bisa ya gitu. Ya, bahkan tidak perlu nunggu sampai berulang-ulang. Ketika pertama kali pun BP itu sudah harus turun. Makanya saya berharap sekali Pak Mujino ada di sini tengah-tengah kita. Karena sebenarnya restitusi ini proses kolaboratif pihak. Jadi restitusi ini contoh buktinya ya yang lagi-lagi rambutnya kadang sudah tahu kan peraturan di sekolah tuh ibaratnya nggak boleh panjang rambutnya kan diulang lagi alasan lupa jadi kita lagi itu ya seperti itu ya Dalam restitusi itu karena termasuk pada memberikan rasa malu, rasa tidak nyaman kepada siswa dan tidak benar-benar cuma jangan bisa kamu dendam nggak sama ibu, kamu marah nggak sama ibu, kamu kecewa nggak sama ibu potong rambut terus. Coba tanyakan dari hati ke hati, kira-kira ada rasa itu nggak lihat sama ibu? Makan aja cuma orang lain. Enggak, dia bilang ke orang lain tapi dia curhat, Bu, kelas pian dipotong juga. Berarti kalau saya dapat saya bukan di BP. Termasuk yang disampaikan pimpinan kemarin pada hari Selasa itu adalah proses bagian daripada hukuman untuk kita. biar yang sudah dibuat tapi kita harus siap-siap juga bakal ada kemungkinan yang terjadi Ya, jangan kita mulai lagi. Karena yang kita didik kita bentuk disiplin positifnya ini adalah manusia. Jadi tisu. restitusi kemarin kan baru ini Ya. untuk restitusi Tapi susah. Itu bukan berarti tidak bisa. Kalau guru tadi tidak boleh memotong rambut siswa, sedangkan di sekolah ada peraturan tentang Tidak boleh berambut panjang. Maka resolusinya seperti kalau kita praktekkan, panggil siswa secara berhadapan, bukan di tengah-tengah teman-temannya. Tanyakan, kenapa rambutmu panjang? Pak, saya tahu alasannya apa, Pak? Lupa motong. style saya. Style saya. Oke, Bapak belum jawab. Style saya. Gak punya waktu. di semua samudra Salonnya itu. Oke. Tapi kamu tahu nggak? Apalagi kan ada kemarin saya juga mau restitusi di kelas tulis juga. Saya bilang kalian itu dorong rambutnya kami itu standar kami Pak Rom, patung kami Pak Roni. Gitu Bu, langsung diam saya. Oke, sempat. Patung rambutnya. Kembalikan pada peraturan kelas. Tapi kalian tahu nggak peraturan di sekolah kita? Mesti apa yang tahu? Apa peraturannya? Tidak boleh berambut panjang. Sekarang peraturan itu yang perlu di sekolah kita yang kalian ketahui itu diterapkan untuk siswa atau untuk guru. Ajak mereka untuk berlogika, Bu. Itu jangan kalah. Karena mereka itu sebenarnya dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, murid itu bukanlah tabula rasa. Pada hakikatnya mereka itu memiliki pengetahuan dasar. Tinggal kita mengajak mereka untuk berpikir logis, ajak mereka untuk berlogika. Peraturan sekolah kita tahu apa? Tidak boleh berambut panjang. Tapi kali ini Pak Roni, menurut kalian peraturan di sekolah yang kalian yang sampaikan sekolah kepada kalian itu untuk siswa atau untuk guru? Untuk siswa. Nah, kalau apa tujuannya? Karena mereka tujuannya supaya tidak berambut panjang itu apa? Biarkan mereka menjawab sendiri supaya ibu, supaya ini A, B, C, D, silakan. Nah, sekarang menurut kalian, kalau rambut kalian pendek, tidak melebihi batas telinga, itu bagus tidak secara penampilan? Tanyakan kepada siswa perempuan, menurut kalian perempuan bagaimana? Rapi nggak?
dilakukan semua siswa. Jadi kalau saya pribadi mempraktikkan restitusi ini ke anak saja dulu. Sulit bukan berarti tidak bisa. Dan kalau sekolah kita berhasil, semua kita di sekolah ini bergerak bersama, tergerak bersama, bergerak bersama, dan menggerakkan bersama-sama, maka sekolah ini tentu akan, tanpa kita promosikan besar-besaran pun, orang akan tahu kualitas gurunya, kualitas pendidikannya, kualitas sekolahnya. Berarti kita harus luangkan waktu buat siswa untuk eksekusi itu. Ya, sangat jelas. Pokoknya betul ini biar ininya berjalan dulu. Ya, belajar berjalan. Jelasnya kamu ini itu misalkan apa-apa atau nanti silakan ada yang mau diomongkan gitu. Iya. Karena balik kepada peraturan perundang-undangan jabatan fungsional guru, tugas guru itu ada 12, kalau saya salah. Mengajar, membimbing, mendidik, mendorong, lagi mengevaluasi, menilai, lagi 12 tuh. Yang kita ambil yang mendidiknya, termasuk tugas. Jadi tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga mengajarkan tentang adab dan akhlak di dalam mendidik. Yang termasuk untuk anak tadi itu mendidik itu. Ya, betul. Tapi caranya banyak cara untuk mendidik. Kan membuktinya di kantor dan di kantor temannya, jadi tidak mempermalukan. Betul. Di hadapan siswa yang lain tidak mempermalukan, tapi dalam diri perasaan dia terhadap kita yang memimpin. Apakah dia merasa senang siswa ya? Atau dia merasa marah, kecewa, kesal? Nah, kalau hanya itu saja siswa yang diskusi, berarti kan kerjaan kita lebih sedikit loh. Tidak semua siswa yang kita diskusi. Diajak ke salon. Berarti kan PR bagi kita untuk melatih kontrol emosi, sabarnya kita. Puncak-puncak kesabaran. Kalau memang kita mau memutih, boleh. Tapi sebenarnya caranya, kamu bersedia nggak kalau ibunya memutih kamu? Ketika dia itu datang kesediaan dari mulutnya sendiri, maka itu sudah masuk restitusi. Silakan dilakukan, tapi dengan dia kemauannya sendiri. Kamu keberatan nggak? Kamu bersedia nggak kalau ibunya memutih? Daripada nanti kamu lama ke salon, kamu bersedia nggak? Tidak tuh, nanti tempo. Nah, kalau dia tidak, jangan dipaksa. Kalau dia ayo dia biasa tidak dipoto gitu. Ternyata besok dia tidak memotongnya, pasti. Kalau dia tidak, maka saat restitusi itu harus diberikan penguatan. Berarti restitusi ini semacam, bukan semacam, ibaratnya siswa menyadari kesalahan tanpa kita menyalahkan. Iya, betul sekali, luar biasa. Ada lagi, silakan. Tidak ada, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Ibu-ibu atas perhatian dan waktunya serta sharingnya, diskusinya. Berikut ada yang disampaikan? Oke. Ya, terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya sedikit hal yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kedepannya kita menjadi guru-guru yang belajar untuk bergerak, tergerak dan menggerakkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dalam penyampaian. Saya akhiri. Selamat siang, selamat menjelang sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.